Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubedillah dari kelas 11 TP2 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Pada awal pertempuran, Jepang berhasil menguasai pertempuran di Asia Timur Raya di kawasan Pasifik, yaitu melalui sebuah serangan cepat di Pearl Harbor. Serangan tersebut mengantarkan Jepang menguasai kawasan strategis tersebut, termasuk Indonesia. Belanda yang menguasai Indonesia kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Setahap demi setahap, bangsa Jepang berhasil menguasai Indonesia dan mengkampanyekan berbagai propaganda. Apa saja propaganda Jepang? Mengapa bangsa Indonesia pada mulanya menyambut gembira kedatangan Jepang? Yang kedua, Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mempropagandakan sebagai saudara tua bangsa Indonesia untuk memikat hati rakyat Indonesia. Mereka bertujuan untuk menggalang kekuatan rakyat untuk memenangkan pertempuran dunia, terutama di kawasan Pasifik. Mereka mempropagandakan bahwa pada masa pemerintahannya, bangsa Indonesia akan mendapatkan kejayaan dan kemerdekaan. Jepang sebagai saudara tua akan membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Mereka juga menyatukan Pan-Asia, yaitu persatuan seluruh Asia di bawah pimpinan negara Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang membentuk pemerintah militer dan pemerintah sipil melalui berbagai. Berikut merupakan propaganda pemerintah militer Jepang, Dai Nippon, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 September tahun 1942. 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. 2. Melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Jaya, dan Jepang Pelindung Asia. 3. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbagai beasiswa belajar. 4. Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. 5. Menarik simpati organisasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia. Yang kelima, melancarkan politik tubing. Dampak sejarah Indonesia pada pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan sosial. Dampak sejarah Indonesia pada pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan sosial. Pada aspek ini, Anda akan menemukan berbagai praktik eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia, dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan hal-hal yang diberlakukan pada sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan pengusaha penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat gratis. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan pengedaran sisa-sisa persediaan barang, pengendalian harga untuk mencegah meningkatkan harga barang, pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus monopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi, dan tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang, monopoli tebu dan gula, pemaksaan penanaman pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak aspek kehidupan militer. Memasuki tahun kedua pendudukannya, tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran Asia Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan sekutu pada pertempuran laut di Midway Juni 1942 dan sekitar Laut Karang Agustus tahun 1940 dan Februari tahun 1943. Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Gondalasani
yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik tahun 1940. Yang berikutnya, dampak positif dan negatif sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak adanya penentangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam, akan tetapi tidak semuanya itu benar. Ada juga yang membawa kebaikan pula. Dampak positif penduduk Jepang. Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain sebagai berikut. 1. Diperbolehkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bangsa bahasa nasional. Yang kedua, dalam bidang ekonomi didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Dampak negatif sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang. Selain dampak positifnya tadi di atas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, antara lain sebagai berikut. 1. Penghapusan semua organisasi politik. 2. Romusha atau kerja paksa. 3. Krisis ekonomi yang sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan dengan disalurkannya uang pendudukan secara besar-besaran, menyebabkan terjadinya inflasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.